Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, marilah kita dengarkan bersama apa yang dikatakan oleh Gus Islah Bahrawi. Nahdlatul Ulama dihancurkan oleh para habib dari dalam. Orang-orang NU ditipu berkali-kali, masih tetap cium tangan. Itulah doktrin yang sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar para kiai kita. Percayalah. Dan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, organisasi-organisasi keagamaan lain juga akan ikut tumbang dan kemudian digerogoti oleh mereka satu persatu, lalu kemudian kita semua akan terlibat dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Sama seperti Suriah, sama seperti Somalia, sama seperti Nigeria, sama seperti negara-negara yang hari ini berkonflik karena atas nama agama. Di YouTube saya sering diserang, kenapa sih kok nggak ada habis-habisnya pengetahuannya hanya soal Somalia? Karena saya sudah ke sana. Mengapa sih kok nggak ada habis-habisnya ilmunya hanya soal Nigeria? Karena saya sudah ke sana. Orang-orang seperti kita inilah yang kemudian digerus satu persatu, kemudian direkrut oleh mereka, sehingga apa? Mereka hari ini tidak lepas dari perang. Kalau hari ini mereka menyasar teman-teman dari kalangan Nahdien untuk berusaha direkrut oleh mereka, karena mereka ingin memecah belah di antara tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini. Mereka mengatasnamakan habaib, karena mereka tahu orang-orang Nahdien ini takdimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya pribadi ditipu oleh habaib berkali-kali tapi masih cium tangan. Ini saya ini. Saking takdimnya, karena apa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU dari sejak kecil, saya harus hormat kepada zuriyahnya Nabi. Sampai sekarang, bapak saya ini pedagang besi tua. Ditipu berkali-kali oleh habaib yang menjadi makelar besi tua, tapi masih cium tangan kepada penipunya. Saking takdimnya kita. Karena kita diajari harus menghargai dan menghormati zuriyah Nabi. Hari ini apa yang terjadi? Sebagian oknum habaib dipakai untuk menghancurkan NU dari dalam. Padahal yang mengajari untuk menghormati habaib ini adalah ulama-ulama NU. Kita diajari untuk betul-betul takdim kepada para habaib. Tapi sebagian oknum habaib hari ini dipakai oleh orang yang ingin menghancurkan NU dari dalam, lalu menghina ulama-ulama NU. Menghina Gus Dur, dibuta-butakan dan sebagainya. Karena mereka tahu salah satu kelemahan NU adalah para habaib. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib tapi menggerus orang NU satu persatu. Karena persoalan-persoalan politik. Lalu kemudian politik-politik kekerasan di dalam Islam ini kemudian menjadi masalah. Sehingga apa? Kesannya Islam itu identik dengan kekerasan. Melahirkan Al-Qaeda, melahirkan ISIS, melahirkan Ayman Al-Zawahiri, melahirkan Osama bin Laden, melahirkan Abu Bakar Ba'asyir, melahirkan Oman Abdurrahman. Ini yang dilahirkan oleh umat Islam hari ini. Melahirkan Muhammad Seyhu, ketuanya Boko Haram. Ini yang dilahirkan oleh kita. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi. Tidak melahirkan Ibnu Khaldun berikutnya. Kita tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Kita tidak lagi melahirkan Al-Muqaddimah, Tahafud, Al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, Tahafud, At-Tahafud. Kita tidak lagi melahirkan Al-Mujalasa wa Jahirul Ilmi. Kita tidak lagi melahirkan Irsyadul Ibad. Yang kita lahirkan hari ini. Yang kita lahirkan hari ini apa? Ma'alim fil Thoriq, Al-Wala wal Bara',
versinya Wahabi. Yang kita lahirkan hari ini Idarat at-Tawahhush. Yang kita lahirkan hari ini Jahiliyatul Qarnil Isrin. Yang ditulis oleh para ideolog-ideolog yang ingin membawa paksa Islam kepada kepentingan-kepentingan politik berbasis kekerasan. Ini yang kita kenal hari ini. Dan kita hari ini yang kita kenal adalah apa? Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tapi kerjanya hanya menggunakan metodologi kekerasan. Hari ini umat Islam betul-betul dicekoki dengan mimpi-mimpi hegemoni politik untuk menghomogenisasi seluruh orang negara ini supaya sama dengan dirinya. Inilah kemudian yang mengacak-acak Islam kita. Kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan Eropa, kemudian menjadikan Islam, umat Islam sebagai alat bentur antara sesama orang Islam. Umat Islam hanya menjadi boneka-boneka politik, menjadi mainan-mainan politik, untuk kemudian kita bertarung saling tikam dengan sesama orang Islam. Dan kemudian khawarij modern lahir, menjadi penghasut bahwa umat Islam harus memilih ini. Kalau bukan memilih ini, maka dia bukan orang Islam. Inilah politisasi agama itu terjadi. Karena apa? Karena kita terbuai oleh mimpi-mimpi politik. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembalikan kejayaan Islam ini bukan lewat jalur politik. Kembalikan Islam ini kepada ilmu pengetahuan agar Islam betul-betul berjaya seperti masa kejayaan Islam di abad-abad pertengahan. Tapi apakah umat Islam tidak boleh berpolitik? Boleh dan wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Harus. Orang NU haruskah berpolitik? Wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tetap berada dalam tatanan sanad keilmuan para ulama, Nahdlatul Ulama. Tetap berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tetap harus. Orang Magelang apakah boleh berpolitik? Harus. Supaya suara orang Magelang terwakili dalam ruang-ruang politik. Tidak dirugikan secara politik. Yang tidak boleh apa? Politisasi agama. Politik identitas, politik agama boleh. Yang tidak boleh adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Makanya Kiai Yusuf harus berpolitik. Harus masuk ke dalam firqah-firqah politik supaya apa? Supaya suara kita ini terwakili. Supaya ajaran-ajaran ulama kita itu tidak keluar, betul-betul ruang politik kita tidak keluar dari berbagai arahan para ulama-ulama terdahulu, dan ruang-ruang politik kita tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus adik-adik sekalian yang masih muda, silahkan berpolitik. Tapi jangan kemudian orang yang tidak memilih kalian dianggap orang yang bukan sepaham dengan kalian. Hari ini kan lagi lazim ini. Kalau tidak memilih capres ini, maka dia bukan dari golongan orang Islam. Lagi musim ini. Gak boleh seperti itu. Ini namanya memecah belah umat. Oleh karena itu, marilah kembalikan politik Islam ini ke dalam ilmu pengetahuan. Kiai Yusuf kalau suatu saat menjadi top elit politisi, itu juga harus menggunakan ilmu pengetahuan. Harus. Masuklah ke jalur politik dengan ilmu pengetahuan. Dan berilmu pengetahuanlah di dalam politik. Ini harus. Kalau berpolitik dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan menjadi politisi yang lurus, memperjuangkan umat. Ini semua politik kita ini berubah ketika Muhammad bin Abdul Wahab melakukan glorifikasi gerakan politik di Arab Saudi. Ketika Sayyid Qutb
demi konsumsi politik dalam negeri Mesir, kemudian mengilhami gerakan-gerakan politik kekerasan di seluruh dunia. Ini yang bahaya ini Pak. Adik-adikku sekalian, para alim, para ulama, para asatid, para masyaikh, yang paling bahaya hari ini adalah gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin yang sebenarnya memulai epicentrum gerakan politiknya di Mesir, lalu kemudian hari ini berada di Indonesia. Ini yang paling bahaya. Karena ubudiahnya sama dengan kita. Yang namanya seorang ulama Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin ini sama seperti kita, tidak mengharamkan ziarah kubur. Mereka juga maulidan. Sama. Di sini ada ustadz juga yang seperti itu. Tapi kemudian menghalalkan bom bunuh diri, menghalalkan kekerasan-kekerasan demi ambisi politik. Antara Wahabi dan Ikhwanul Muslimin ini tujuan politiknya sama. Politik pan-islamisme, politik teokratis sama. Meskipun ubudiahnya berbeda. Orang Wahabi anti ziarah kubur, anti maulidan. Orang-orang Ikhwanul Muslimin menghalalkan ziarah kubur, menghalalkan maulidan. Tapi tujuan politiknya sama. Ingin menumbangkan Pancasila juga. Dengan berbagai metodologi takiyahnya. Takiyah itu bukan hanya orang Syiah yang bisa bertakiyah. Hari ini semua orang bisa bertakiyah. Kelompok-kelompok Wahabi juga bertakiyah. Kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin bertakiyah. Kelompok-kelompok sebagian oknum habaib juga bertakiyah. Jadi mohon kita pahami di sini, semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini. Yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama. Lewat parpol, ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini. 3 huruf nama partainya. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKS. Maaf. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Mereka kemudian melakukan proses metamorfosis. Pura-pura bagian dari kita, sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning. Melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Jadi adik-adik sekalian, generasi muda, para alumni, tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Khudori, Mbah Hasim dan sebagainya. Mbah Khalil, kita semua jangan keluar dari situ. Supaya kita tidak diajari untuk membenci berbagai perbedaan. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ. Biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, para alumni, apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu. Madura Pak, saya ini orang Madura. Di Madura yang namanya sesama Nahdien itu sudah saling tikam hanya gara-gara perbedaan orientasi politik. Gara-gara cebong kampret, gara-gara kadrun buzzer RP. Padahal ini sudah telah lama lewat.
Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Kalau sudah politik menunggangi agama, dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet. Karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Nah, oleh karena itu marilah kalangan Nahdien tetaplah kita berada dalam firqoh-firqoh politiknya kalangan Nahdien. Ini jangan jauh-jauh dari Kiai Yusuf, jangan jauh-jauh. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Tapi yang tadi karena kelepasan, yang 3 huruf. Maaf. Kalau Habib Zaman dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang sholawat. Tapi saya tadi karena kelepasan, ya mohon maaf. Jadi apa yang saya gambarkan hari ini bahwa kita harus memperkuat berbagai tali persaudaraan di kalangan Nahdien ini. Kita jangan mau lagi tertipu oleh berbagai pragmatis politik untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Kita harus betul-betul menjaga supaya politik Islam masa lalu betul-betul mengilhami gerakan-gerakan harokah-harokah siasah kita hari ini, dan juga supaya bisa mendirikan bangunan yang kuat untuk politik Islam masa depan. Kita harus betul-betul membawa ilmu pengetahuan ini sekuat-kuatnya ke dalam ranah-ranah politik kita. Marilah kita tiru kejayaan Islam masa lalu dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penguat tali ukhuwah Islamiyah kita. Dan supaya kita tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Tidak mungkin. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan. Supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa, kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Supaya kita tidak saling bacok-bacokan sesama orang Islam, sesama Nahdien, dan juga bacok-bacokan sesama anak bangsa. Ya udahlah, kita Pancasila saja. Kita ambil jalan tengahnya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, yang paling terakhir adalah bahwa mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita bawakan Islam ini sebagai agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.